Hello guys, welcome to online service Youth and Teens GKA Gloria. We are so glad to meet you again. Rekan-rekan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Battle to Achieve Holiness. Sebuah pertandingan, sebuah pertarungan untuk mencapai kekudusan. Nah teman-teman, kami menyambut dengan penuh sukacita teman-teman yang baru pertama kali hadir di dalam channel ini. Kiranya teman-teman memperoleh banyak berkat melalui firman Tuhan, doa, dan worship to God. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan meyakini bahwa pertolongan ibadah kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai ibadah kita mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mengucap syukur pada hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Bila kita mempersiapkan hati kita dengan sikap hati yang benar, kita mau beribadah kepadanya. Sebab sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan, dan kami ingin meninggikan Engkau dalam hidup kami. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, keindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang
berdoa. Sungguh ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing, tapi sama-sama beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kiranya sungguh Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berikan kami hati agar hati ini boleh layak di hadapan-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang memuliakan Engkau. Biarlah persembahan pujian yang dari mulut kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin. Kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Mari bersama kita mau kembali kepadanya. Kita mau mengucap syukur kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan, kita puja, dan kita sembah. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, menenangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Mari bersama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk melalui firman Tuhan pada hari ini.
Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you.
Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu Engkau menyapa setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin firman-Mu yang hidup itu akan menuntun hidup kami, mengarahkan hidup kami, menuntun dan memberkati bahkan membimbing kami ke arah yang benar. Karena Engkau adalah sang kebenaran itu. Pakai hamba-Mu dengan penuh kekurangan, keterbatasan. Tuhan tolong urapi supaya hamba dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan tepat, dengan jelas, dapat dimengerti. Dan kami bersama-sama berjuang untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu The Battle to Achieve Holiness. Sebuah pertarungan untuk mencapai apa yang namanya kekudusan. Dasar firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang anak muda yang bergumul sekali dengan dosanya. Setiap kali dia melihat seorang cewek yang beautiful, cewek yang cantik, dia mulai berfantasi, mulai berpikir kotor, dia mulai berdosa. Maka suatu ketika dia katakan, stop, aku harus bertobat, aku mau pergi ke seorang hamba Tuhan. Maka dia konseling dan dia didoakan oleh hamba Tuhan tersebut. Setelah dia didoakan, dia mulai komitmen dan dia berdoa, Tuhan tolong kuatkan aku, sanggupkan aku, mantapkan aku untuk melewati setiap masalah yang berkaitan dengan dosaku ini. Tuhan tolong aku. 1 bulan dia berjalan di dalam pergumulan dia, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, masuk ke bulan ke-6. Dia naik, suatu hari naik bus kota. Waktu dia naik ke dalam bis kota itu, karena bus itu sudah penuh, untung ada satu orang yang turun. Jadi dia menggantikan posisi orang itu. Dia duduk di tengah-tengah agak bagian belakang. Dia duduk di pinggir. Karena di tengah itu ada space untuk orang bisa jalan. Dia duduk pas di pinggir. Di agak bagian belakang. Tengah bagian belakang. Nah, pada saat dia duduk, dia senang-senang, dia melewati perjalanan. Tiba-tiba penumpang naik. Beberapa waktu kemudian penumpang naik. Penumpang-penumpang yang naik itu berdiri. Nah, tiba-tiba ada seorang penumpang yang naik. Itu cewek cantik, beautiful. Menawan sekali, anggun sekali. Bukan saja cantik, putih, rambutnya panjang, tapi berpakaian dengan pakaian yang ketat. Jadi waktu cowok ini yang sudah mau bertobat ini, dia lihat cewek itu, dia mulai dia mulai berdoa, dia tutup mata, dia berdoa, Tuhan tolong. Supaya hamba tidak berpikir kotor. Hambamu ini tidak berpikir najis. Selang waktu, beberapa saat kemudian, driver bus ini ngerem tiba-tiba. Karena ada kendaraan di depan bus itu ngerem tiba-tiba. Akhirnya sang cewek yang berdiri itu di dalam bus itu, dia terpelanting ke depan. Waktu dia terpelanting ke depan, penumpang-penumpang yang di depan cewek ini juga. Karena untuk defense supaya mereka juga tidak terpelanting terkena dengan kaca depan bus itu, mereka gesek ke belakang juga gini. Maka cewek yang terpelanting ke depan itu, ya, apa yang terjadi? Dia juga terpelanting ke belakang. Waktu dia terpelanting ke belakang itu hampir dia jatuh. Karena hampir dia jatuh, akhirnya dia terduduk persis di pangkuan sang pemuda tersebut itu. Waktu dia duduk persis gitu, pemuda ini mulai lipat tangan dan dia mulai berdoa. Dia katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Rekan-rekan yang terkasih, tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Ya.
Setelah dia bergumul dengan luar biasa, dia mengalami peristiwa seperti ini dan dia jatuh lagi di dalam dosa. Kisah yang saya angkat ini mirip seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku lakukan, tetapi sesuatu yang bukan aku kehendaki yang jahat yang aku perbuat. Bayangkan Paulus, sekaliber Paulus, dia mau untuk melakukan yang benar, yang baik, tetapi justru yang jahat yang dia lakukan. Padahal saudaraku kalau melihat di dalam surat-surat yang dia tulis, dia katakan untuk hal melakukan hukum Taurat, aku Paulus tidak bercacat. Tetapi di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 19 ini dia bergumul sekali. Dia bilang, aku pengen lakukan yang baik tapi yang jahat yang aku lakukan. Saudaraku, kita akan bertanya, kenapa Paulus menyatakan demikian? Why did he say like that? Kenapa dia katakan demikian? Kita teliti baik-baik. Tentu ada alasan. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Coba kita menilik di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Ini kata yang atau kalimat yang ingin saya garis bawahi adalah given into the power of sin. Aku terjual di bawah kuasa dosa. Ya. Saya kasih contoh rekan-rekan. Ya, saya mempunyai sebuah mobil. Saya sangat sayang dengan mobil ini. Setiap hari saya elus-elus mobil itu, saya ngelap mobil itu, saya cuci mobil itu bisa 2-3 kali. Saya sangat sayang mobil ini. Maka kalau ada tergores sedikit di mobil itu, wow, itu seperti digores. Saya punya kulit ini digores. Wah, saya tidak terima. Karena saking sayangnya kepada mobil tersebut. Tapi berjalannya waktu, teman-teman, mobil itu akhirnya saya apa? Saya jual kepada teman saya yang tawar. Akhirnya saya jual. Waktu dia beli, dia bayar cash, sudah jadi miliknya. Satu hari setelah dia membeli itu, dia tabrak mobil itu, tidak sengaja dia tabrak mobil itu. Penyok bagian depannya sampai di bagian samping kanan. Pertanyaannya adalah, apakah saya berhak untuk mengatakan, kamu kok begitu? Atau saya marah besar kepada dia? Saya punya hak? Saya punya hak enggak rekan-rekan? Tentu saya enggak punya hak. Kenapa saya enggak punya hak? Karena mobil itu bukan lagi milik saya. Saya sudah jual kepada orang tersebut. Jadi yang mempunyai hak terhadap mobil itu adalah teman saya ini yang membeli ini. Nah rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan, aku terjual di bawah kuasa dosa. Yang menguasai dia, itu dosa. Jadi dia tidak bisa apa-apa. Rekan-rekan mengerti maksud saya? Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Yang kedua, alasan di dalam ayat yang ke-17. Coba kita lihat baik-baik ayat yang 17. Dikatakan begini. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tetapi apa? Tetapi dosa yang ada di dalam aku. The sin living in me. Dosa itu diam baik-baik di dalam dirinya. Saudaraku, saya akan menunjukkan kepada kita. Di sini saya membawa obat. Dan obat ini saya butuhkan karena untuk menyembuhkan, memulihkan saya. Ini bukan vitamin, ini obat saya yang butuhkan. Saya minum ya. Setelah saya minum, tiba-tiba ada yang mengatakan kepada saya, Rocky, yang tadi kamu minum obat itu racun. Kira-kira apa respon saya? Hei, ketakutan. Aduh, mati aku. Aduh, ini racun yang masuk. Nah, pertanyaan saya adalah, lebih mudah minum obat
Atau lebih mudah, mengeluarkan racun yang ada dalam diri kita. Obatkan untuk memulihkan kita. Nah, kalau racun yang masuk diam di dalam diri kita, kemudian bagaimana kita bisa mengeluarkan? Tentu sulit kan? Nah, cerita ini juga, apa yang saya sampaikan ini juga dialami oleh Paulus. Sepertinya ada racun dosa yang living in me, kata Paulus. Hidup diam di dalam aku. Ngeluarno susah. Mengeluarkan dosa di dalam dirinya susah. Maka ini make sense sekali. Paulus mengatakan di dalam ayat yang 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang jahat, yang tidak aku kehendaki itu yang aku buat. Setidaknya ada dua alasan ini rekan-rekan. Yang pertama, dia merasa bahwa di dalam ayat 14, dia sudah terjual. Terjual di bawah kuasa, bukan kuasa Tuhan. Tapi di bawah kuasa dosa. Dia bergumul sekali. Gak bisa apa-apa. Ini menjadi pergumulan Paulus dan tentunya juga menjadi pergumulan kita semua rekan-rekan. Yang kedua, dikatakan the sin living in me. Dosa itu hidup di dalam aku. Jadi dia juga bergumul untuk keluar dari itu. Ini menjadi problem Paulus dan problem saya dan teman-teman sekalian. Bahwa kita semua hidup di dalam dosa. Dan ini kita harus selesaikan rekan-rekan. Saya kasih contoh yang real ya. Bagaimana dosa itu sulit minta ampun untuk kita bisa selesaikan. Ya. Ada seorang yang bernama Ibrahim Yucel. Ibrahim Yucel ini dia berusia 42 tahun. Dia katakan kepada istrinya, aku sudah merokok selama 20 tahun. 20 tahun aku merokok. Setiap hari aku menghisap rokok tersebut sebanyak 2 bungkus selama 20 tahun. Saudara, banyak sekali tuh, dikali aja. Begitu banyak rokok yang dihisap oleh Ibrahim Yucel ini. Maka dikatakan kepada istrinya, aku mau stop. Karena setiap kali aku katakan aku stop ngerokok, aku tetap aja ambil rokok itu untuk minum. Minum lagi salah saya. Untuk hisap. Setiap kali dia makan, dia minum, selesai itu, dia lanjut ngerokok. Padahal dia sudah komitmen. Maka dia bilang, aku akan ciptakan sebuah kurungan seperti abad pertengahan itu, taruh di kepalaku, kemudian istriku pegang kunci gemboknya. Jadi kurungan di bagian kepala, daerah kepalanya ini mengunci seluruh kepalanya. Dia hanya bisa bernapas dan hanya bisa melihat sesuatu yang ingin dia lihat. Dan tentunya dia bisa mendengar. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali kalau dia mau sikat gigi, mau mandi, atau mau makan. Baru istrinya membukakan gembok tersebut. Ini ide yang bagus juga rekan-rekan. Ya, kalau lihat di gambar ini, rekan-rekan akan tahu betapa sulitnya seseorang berjuang untuk bisa melepaskan dosa yang ada, racun yang ada di dalam dirinya. Saya jadi ingat lagu Glenn Fredly yang seperti ini. Jujurku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari godaan. Coba kalau saya ganti liriknya sedikit. Jujurku hanya seorang berdosa yang terkadang tak lepas dari godaan. Saudaraku, pujian ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlepas dari godaan. Semua kita mengalami ujian. Setiap kita mengalami godaan. Pertanyaannya, bisakah kita bisa melewati semua masalah dosa dengan kekuatan bersama dengan Tuhan? Saudaraku, saya tadi sudah memaparkan
alasan mengapa Paulus mengatakan demikian di dalam Roma pasal 7 ayat 19. Dia terjual di bawah kuasa dosa dan dia tahu bahwa dosa itu hidup di dalam dirinya. Sekarang rekan-rekan, how do we fight against sin? Bagaimana kita bisa mengadakan perlawanan terhadap dosa atau memerangi dosa? Ingat yang pertama, remember our sin responsibility to God. Kita harus ingat bahwa tanggung jawab dosa kita itu kepada Allah. Saudaraku, masih ingat kisah Yusuf? Pada saat dipercayakan oleh Potifar, semua hal tanggung jawab dia lakukan. Tapi ada satu problem yang dia hadapi, yaitu dia sering kali diganggui oleh istri Potifar. Si tante yang genit ini setiap hari mengganggu dia, merongrong dia, ingin tidur dengan dia, pengen dekat dengan dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia berkomitmen bukan lari mendekat, bukan lari di tempat, tapi dia tahu dia lemah, maka dia lari menjauh. Dia lari menjauh dari tante Poti ini. Ada satu hal yang sangat menarik di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Dia katakan demikian. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, pada saat dia diajak untuk berbuat dosa, ada satu hal yang dia pikirkan. Pada saat dia melakukan dosa, dia bertanggung jawab kepada Allah. Hal yang pertama bukan dipikirkan adalah Potifar. Tetapi hal pertama yang disebutkan adalah, bagaimanakah mungkin aku berbuat dosa kepada siapa? Kepada Allah, Allah Yahweh yang dipercayai. Saudara, ini tanggung jawab yang penuh dari seorang Yusuf. Nah, pada saat juga kita berhadapan dengan dosa, kita akan mau jatuh di dalam dosa. Ingat, kita ingat kepada siapa kita bertanggung jawab. Ini hal yang penting. Nah, saudaraku, coba kita comparing, kita perhatikan, kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Firaun, Bileam, Saul, Yudas. Masing-masing mereka berkata, pada saat mereka jatuh di dalam dosa, mereka hanya berkata, aku telah berdosa. Tapi mereka tidak pernah ucapkan mereka berdosa kepada siapa. Mereka hanya mengatakan sebuah konfesi, sebuah pengakuan, aku telah berdosa. Hanya tinggal apologize aja. That's it. Apakah seperti itu? Tetapi ingat, saudaraku, anak yang bungsu, setelah dia melakukan dosa, anak yang sulung mengatakan, adikku telah pergi melacur. Adikku telah pergi menghabiskan harta yang Bapa kasih. Setelah anak yang bungsu ini dia mengerti baik-baik dia telah berdosa, dia katakan ini, aku telah berdosa terhadap surga dan aku telah berdosa kepada Bapa. Dia ingat kepada siapa dia berdosa. Dan saudaraku, ingat Daud juga pada saat dia melakukan dosa, dia katakan gini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Terhadap siapa engkau itu? Terhadap Tuhan dia berdosa. Saudaraku, di sini kita mengerti bahwa Yusuf, anak bungsu, dan Daud, mereka ingat tanggung jawab mereka kepada Allah. Allah yang memelihara hidup mereka, Allah yang tahu akan keberadaan diri mereka, Allah yang mengerti akan pergumulan dosa mereka. Sehingga mereka mengatakan, kami bertanggung jawab kepada Allah. Kami telah berdosa kepada Allah. Saudaraku, kita harus juga bertanggung jawab atas setiap dosa kita. Sekalipun sama seperti pergumulan Paulus, terjual di bawah kuasa dosa. Dan dosa itu hidup di dalam diriku. Seperti ada racun di dalam diriku. Tetapi ingat, dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan darahnya yang mahal. Dengan darahnya yang kudus.
Dia sudah menyinari seluruh kehidupan kita. Tugas kita adalah say no to the sin. Kita katakan no, aku tidak mau terhadap dosa. Yang kedua, bagaimana kita bisa memerangi dosa? Ingat perbuatan dosa kita dihakimi oleh Allah pada akhirnya. Remember our sinful deeds are judged by God. Karena apa? Allah membenci dosa. Dimanapun dia temukan, dia akan menghakimi setiap kita. Baik itu orang-orang saleh di dalam perjanjian lama, maupun kita yang adalah pelaku-pelaku dosa. Allah akan hakimi setiap perbuatan tanpa memandang muka. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17, itu jelas sekali kalau kita mau lihat baik-baik. Nah, pada kenyataannya saudara ingat pada saat Daud melakukan dosa, dia menyusun strategi untuk membunuh suami dari Batsheba, yaitu Uria, mati. Sebelumnya dia tidur dengan Batsheba, istrinya orang. Setelah dia melakukan dosa, dia menemukan konsekuensi dosa. Alkitab mencatat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan, setelah ia berdosa terhadap Uria, Allah berfirman kepadanya, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Saudara, kita melihat selain Daud, kita melihat contoh yang lain, Musa. Masih ingat Musa? Musa ini adalah seorang yang lembut hatinya, tapi dia menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Allah. Akhirnya dia tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan, padahal dia sudah berjuang untuk memimpin bangsa Israel berpuluh-puluh tahun, rekan-rekan. Bukan 1, 2, 3 hari, bukan 1, 2, 3 bulan, bukan 1, 2, 3 tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi karena dia tidak percaya, Allah juga tetap menghukum dia. Yunus, akibat ketidaktaatan Yunus, apa yang Allah lakukan? Allah menghukum dia. Dia masuk di dalam sebuah penjara yang penuh dengan gelap, yaitu di dalam perut ikan. Ikan besar luar biasa. Di dalamnya bau amis. Bukan tidur seperti kita di spring bed. Dengan tidur enak, enggak. Saudaraku, luar biasa pergumulan dia. Itu nabi yang luar biasa tersohor. Tapi masuk dalam perut ikan. Selama 3 hari. Saudaraku, ini hukuman konsekuensi dari Allah. Saya ingin menceritakan bahwa setiap dosa itu akan dihakimi. Saya mengingat kisah tentang anak saya beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu saya mendapati sebuah ketidakbenaran yang dilakukan oleh anak saya. Anak saya ini usia baru 7 tahun. Karena selama pandemik ini mereka melewati kelas pembelajaran lewat online. Saya katakan jangan pernah melewati kelas online setiap hari dari jam 8 sampai jam 13 siang. Kamu berdua sempat-sempat nonton YouTube atau main games. Itu haram, itu tidak boleh. Itu pasti ada hukuman yang luar biasa. Jangan coba-coba. Kalau papa nggak katakan jangan coba-coba, jangan coba-coba. Beberapa hari yang lalu pas saya mau ambil buku, mau kerjakan sesuatu, saya masuk ke kamar. Lagi kelas online. Ternyata dia kelas Mandarin tapi buka juga game online. Katanya mau ganti karakter. Saya bilang, loh kok bisa? Cepat-cepat mau ganti. Tapi tetap aja dosa itu ditutupi seperti apapun akan baunya kecium. Saudaraku, saya tidak marah. Saya minta hikmat Tuhan untuk sabar. Setelah kelas online, apa yang saya lakukan? Saya mulai ambil gadgetnya, saya uninstall semua game. Setelah itu,
YouTube juga. Saya pakai aplikasi lock itu untuk ngelock, untuk mengunci YouTube, aplikasi Play Store, bisa install apapun. Ya saya bilang mulai saat ini kamu jangan main. Atau kasih pilihan. Kamu makan cabai, ya dia paling takut dengan cabai. Atau kamu tidak boleh main game selamanya. Dia bilang boleh makan cabai aja daripada tidak main game. Bayangkan. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjalannya waktu dia melihat pas Sabtu dan Minggu itu saya perbolehkan mereka main game. Waduh, dia lihat kokonya bisa main game Roblox. Senang-senang. Hatinya begitu perih, begitu sakit. Padahal saya tidak apa-apain. Tidak marahin. Tapi dia tak boleh main game. Menderita luar biasa. Terkurung luar biasa. Terkurung dalam apa? Dalam tidak boleh main game. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita. Konsekuensi dari dosa itu seperti itu. Ini baru saya kepada anak saya yang kalau mau dibilang ringan. Bagaimana dengan hukuman Allah? Penghakiman Allah terhadap setiap kita. Perbuatan dosa kita. Saudara bisa bayangkan sendiri teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan salah satu ciri betapa dosa itu tidak mudah dihilangkan. Ya. Saudara melihat gambar ini, ya. Ada seorang yang bernama Ivan Go. Ya. Karena dia jatuh cinta kepada pacarnya pada saat itu yang bernama Naomi. Dia mencoba untuk menato nama pacarnya di bagian lengan sebelah kanan kalau nggak salah, ya kanan. Dia menulis Naomi di sini, ya. Kemudian hasil before afternya itu dia unggah ke grup Facebook Subtle Asian Traits dan tato terbarunya itu viral karena saudaraku apa yang terjadi? Awal mulanya karena dia cinta kepada pacarnya ini, dia menulis nama pacarnya. Setelah putus di pertengahan percintaan mereka itu kandas, maka dia mengubah nama Naomi menjadi Indomie. Sampai ada netizen yang mengomentari begini, lebih baik Ivan Go pacaran dengan Indomie aja, katanya begitu. Nah rekan-rekan, apa maksudnya cerita ini yang saya ulas? Saya mau katakan bahwa dosa yang kita torehkan di dalam diri kita tidak mudah dengan begitu saja kita hapus. Bahkan kita sendiri tidak bisa menghapuskan dosa kita sendiri. Orang berdosa tidak akan mungkin bisa menghapus dosanya. Orang berdosa hanya membutuhkan anugerah dan kemurahan dari orang yang tidak berdosa. Siapa pribadi yang tidak berdosa? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang bisa menghapus dosa kita. Asal kita mau mengaku di hadapan Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dan katakan say no kepada dosa. Pada saat dosa itu merongrong dalam diri kita. Ini memang gak gampang. Butuh perjuangan. Tapi tidak ada yang mustahil. Pada saat kita datang kepada Tuhan dan Tuhan pasti membukakan jalan. Sekalipun kita mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebab bukan apa yang aku inginkan, yang aku kehendaki, yang aku perbuat yaitu yang baik. Tetapi justru yang jahat yang tidak aku kehendaki itu yang aku lakukan, saudaraku. Saudaraku, tapi ingat. Pada saat kita mau melakukan dosa, ingat baik-baik. Bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah setiap dosa kita. Dan juga ingat bahwa dosa kita dihakimi oleh Allah. Jadi kita gentar pada saat mau melakukan dosa. Sebelum saya menutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata juga. Seorang pelari yang mewakili negara Kenya yang bernama Mutai hanya berjarak kira-kira beberapa meter untuk masuk di garis finish. Dia tidak bisa membaca garis finish. Maka dia kebingungan sebelum masuk di garis finish. Di dalam kebingungan itu, dia pikir dia sudah memasuki garis finish.
mengetahui hal yang dialami oleh Mutai ini, seorang rekan pelari juga yang berasal dari negara Spanyol yang bernama Ivan Fernandez. Dia dari belakang dia katakan, ayo lari, terus, maju terus, memakai bahasa Spanyol. Tetapi Mutai tidak mengerti bahasa Spanyol. Mutai masih bingung, akhirnya Ivan Fernandez ini terus mendorong Mutai supaya Mutai menjadi seorang pemenang. Akhirnya masuk garis finish. Mutai lah pelari dari Kenya itu yang memenangkan pertandingan lari jarak jauh itu. Saudaraku, setelah itu seorang jurnalis bertanya kepada Ivan, mengapa Anda melakukan itu? Ivan menjawab, saya mempunyai impian. Suatu ketika kita akan hidup bersama dan kita akan menghargai satu dengan yang lain. Bahkan kita akan memunculkan hidup yang penuh dengan moralitas yang tepat. Kita tidak saling curang, kita hidup benar. Wartawan itu bersikeras bertanya lagi kepada dia, tapi mengapa Anda membiarkan orang Kenya itu menang? Ivan menjawab, saya tidak membiarkan dia menang, dia juga adalah tetap seorang pemenang. Wartawan itu bersikeras lagi bertanya, tapi Anda kan bisa menang dengan tidak membantu dia. Ivan memandangnya dan menjawab, tapi apa manfaat kemenangan saya? Apa kehormatan dari medali yang saya akan peroleh kalau saya melakukan kecurangan? Apa yang nantinya ibu saya katakan dan pikirkan tentang perbuatan saya yang tidak tepat itu? Saudaraku, di sini kita dapat pelajari bahwa di dalam kehidupan kita, pertandingan dalam kekudusan itu bukan sekedar memperoleh kemenangan atas lawan. That's it. No. Tetapi sebuah keberanian untuk kita hidup jujur, kita hidup otentik, transparansi, bukan saja di depan banyak orang, tapi pada saat kita sendiri dan tidak ada yang melihat, di hadapan Tuhan, kita didapati sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang, karena kita mengalahkan dosa yang merongrong seluruh kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Sekalipun berat kami menanggalkan dosa kami. Namun kami yakin Engkau Allah yang kudus, darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang tidak bercacat itu sudah mengalir dan menebus setiap kami. Dan kami mau meninggalkan hidup kami yang lama ya Tuhan. Baharui jiwa hati kami. Supaya kami sungguh-sungguh memproklamasikan kami sebagai ciptaan yang baru di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin seluruh anak muda di Glorian. Entah yang ada di dalam kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya. Dimanapun kami berada. Kiranya kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Rocky yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan, kita boleh terapkan dan kita boleh ambil komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendoakan beberapa hal. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang cukup bagi kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu, kami boleh hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi spiritualitas kami. Kau tahu Tuhan, selama 1 tahun dalam pandemi ini, kami punya kondisi spiritual yang berbeda-beda. Ada kami yang mungkin bisa survive, ada kami yang mungkin semakin dekat sama Tuhan. Tapi Engkau juga tahu Tuhan, tidak sedikit dari kami yang mengalami kemunduran bahkan jauh dari Tuhan. Engkau menyapa kami kembali melalui firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali bagaimana untuk hidup dekat dengan Tuhan.
Untuk mengusahakan kekudusan itu, kami memohon Engkau sendiri Tuhan yang boleh menarik kami kembali kepada Tuhan. Memberikan anugerah yang cukup sehingga kami boleh berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Dan saat ini kami juga datang berdoa Tuhan untuk setiap kami yang kuliah, juga teman-teman kami yang duduk di kelas 12 yang sedang ujian. Kami memohon Engkau berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerjakan setiap ujian dengan baik. Berikan setiap teman-teman kami hikmat untuk bisa mengelola waktu dengan baik, sehingga semua pelajaran yang memang harus diujikan itu mereka boleh jawab dengan baik, dengan ketenangan, dengan seluruh potensi yang memang Tuhan titipkan kepada mereka. Terutama juga mereka boleh mengandalkan kejujuran di hadapan Tuhan, sehingga hasil yang mereka punya pun mereka boleh bangga karena mereka mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepada Engkau, kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, memberkati kehidupan kami selanjutnya. Setelah dari ibadah ini kami menjadi pribadi yang punya komitmen yang nyata kepada Tuhan untuk hidup semakin baik. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan, kita menyatakan iman kita kepada Dia, dan mari kita berubah hari demi hari menjadi lebih baik bagi Dia. Teman-teman yang terkasih, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak setiap kita, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang agung, kasih yang mulia, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, topangan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di dalam online service berikutnya. Teman-teman, stay healthy, keep going to reading the Bible, to worship God, dan hidup di dalam kekudusan. Sampai jumpa di dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bye.